Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan para pemirsa semua yang ikut dan bergabung dalam talkshow Quo Vadis sistem proporsional terbuka dan tertutup. Malam ini kita akan membicarakan terkait opini Quo Vadis antara proporsional terbuka dan tertutup, di mana Swasem IT dan Politik Consulting bersama kami akan menggelar diskusi terkait dengan persoalan bangsa. Bersama kita sudah ada Bapak Oscar Fitriano. Ini adalah seorang akademisi dan pemerhati politik dari Swasem IT dan Politik Consulting. Sebelum ke Bang Fitriano Oscar, barangkali kita juga ada teman-teman di luar sana bergabung bersama kita, yaitu Pak Yudi Sifrawira sebagai CEO Rekapitung dan Swasem. Sebagai keynote speaker pada Bang Yudi, saya persilahkan untuk menyampaikan beberapa hal yang barangkali patut diketahui oleh kita semua. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Bang Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini kita menyelenggarakan live di YouTube, di Google Meet, itu membahas tentang sistem pemilu terbuka dan tertutup. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam bulan-bulan terakhir ini negara Indonesia sedang disibukkan oleh kontroversinya sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Di mana sudah kita ketahui bersama bahwa ada sekitar 8 partai politik yang menolak sistem pemilu tertutup, dan kemudian ada PDI Perjuangan yang menghendaki sistem pemilu tertutup. Nah, sudah sama-sama kita ketahui bahwa di aliran media massa bahwa ada kecenderungan bahwa sepertinya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu di negara ini menjadi proporsional tertutup. Ini juga tentu saja menjadi suatu keputusan yang mungkin bisa diterima oleh banyak pihak, mengingat pro dan kontranya ada 8 partai politik, kemudian dengan 1 partai politik yang mendukung. Jadi sepertinya sistem proporsional terbuka dan tertutup ini akan mempengaruhi jalannya pemilu 2024 yang sudah tinggal beberapa saat lagi. Nah, jadi hari ini kita semua akan membahas dengan narasumber utama Bapak Oscar Fitriano dengan penggugat sistem pemilu proporsional tertutup, yaitu Bapak Sururudin itu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya untuk membahas sistem ini, sistem pemilu Swasem. Baik, terima kasih Pak Sudi. Para pemirsa dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini, bersama kita sudah hadir Bapak Oscar, atau saya nyebutnya Bung atau Bapak? Oh iya, Bang Oscar ini adalah pemerhati politik dari Suara Semesta IT dan Politik Consulting, dan beliau juga seorang akademisi yang punya opini terkait Quo Vadis proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Kita semua akan terlibat dalam perbincangan ini nantinya, tapi sebelumnya barangkali Bang Oscar, kita perlu tahu apa pandangan Bang Oscar terkait dengan proporsional terbuka dan tertutup, mana belakangan ini kita diramaikan oleh sebuah judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi terkait dengan proporsional terbuka dan tertutup.
Nah, terkait persoalan ini bagaimana pendapat Bu Oscar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Pak Yudi yang tadi sudah memberikan keynote speech dan juga kepada narasumber Pak Surudin yang juga sudah hadir bersama-sama kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya sampaikan dulu latar belakang bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 kita sama-sama tahu. Kalau selama ini kita tahunya 14 Februari kira-kira hari apa? Hari kasih sayang ya, hari kasih sayang. Tapi khusus 14 Februari 2024 kita sama-sama harus berubah. Mindset kita menjadi hari kasih suara. Hari kasih suara. Yaitu di tahun depan 14 Februari tersebut kita akan menjalankan sebuah sistem pemilu serentak yang terbesar di dunia. Kenapa saya sebut terbesar? Karena memang kalau di India ya sistemnya itu pakai dengan sistem elektronik, tapi dia berpindah-pindah antar negara bagian. Jadi pemilih itu memilih di alat elektronik itu, tapi dia pindah-pindah. Jadi dia tidak serentak. Alatnya berpindah-pindah. Kalau di Amerika, maka bisa dipilih melalui kantor pos, tetapi juga waktunya nggak satu hari, diberi waktu. Tidak serentak Seperti Indonesia. Artinya kita akan mengalami proses pemilu yang satu-satunya di dunia yang belum pernah ada. Nah, jadi mungkin kalau maupun diberikan rekor ya diberikan rekor gitu ya. Nah, yang berikutnya ingin saya katakan, apapun sistem pemilu yang kita gunakan ya di Indonesia ataupun di berbagai negara, sistem pemilu ini harus baik. Sistem pemilu ini ya kalau kita lihat asas-asasnya adalah langsung bebas rahasia dan jujur dan adil. Kenapa? Karena sistem pemilu yang baik kemudian akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, dan kemudian akan menghasilkan kebijakan dan keputusan yang baik juga bagi rakyat. Jadi jangan kita berharap kalau pemilunya penuh dengan kecurangan gitu ya, penuh dengan manipulasi baik oleh penyelenggara ataupun anggota dari pemilu tersebut. Ya, maka oknum lah ya kita sebut oknum, maka akan menghasilkan pemilu yang baik, akan menghasilkan pemimpin yang baik, dan juga akan menghasilkan kebijakan atau keputusan yang terbaik bagi negara kita. Itu yang perlu dicatat. Yang ketiga, tentu saja saya akan langsung masuk ke substansi bahwa ya baru-baru ini kita tahu ada judicial review yang dilakukan oleh warga negara, saya sebut saja begitu, ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ya, gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu ini dikhususkan pada beberapa pasal yang kemudian menjelaskan tentang sehingga kemudian mereka juga mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka ini tidak sesuai dengan konstitusi, dan lebih mengatakan bahwa sistem proporsional yang sesuai dengan dasar dan landasan mereka. Betul, sebagai dasar. Nah, opini yang kemudian bisa saya berikan dalam rangka sebagai akademis, menurut saya ya hakim MK sudah sepatutnya menolak gugatan uji materi ini dengan beberapa alasan. Yang pertama bahwa ada argumen di mana dengan menggunakan sistem proporsional ya yang diajukan oleh para pihak itu, para anggota legislatif nantinya ini khusus untuk Dewan Perwakilan ya rakyat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Caleg lah. Ya, caleg.
justru lebih banyak bekerja untuk dirinya sendiri dibandingkan dengan masyarakat. Justru itu yang salah. Hasil dari kajian-kajian yang kita lakukan, memang awalnya kita pernah melalui sistem proporsional. Kemudian setelah dikaji, ternyata sistem proporsional terbuka lah yang bisa menjamin bahwa kedaulatan rakyat seperti pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat terpenuhi. Ya, masyarakat dapat memilih siapa calon-calonnya yang bisa untuk duduk dan mewakili dirinya di legislatif. Artinya tidak memilih, masyarakat tidak memilih kucing dalam karung. Kalau itu kan Bapak Emang ini kan ya mengistilahkan kucing dalam karung. Kalau saya lebih mengistilahkan, jadi di dalam satu keranjang ini ada jeruk yang baik dan ada jeruk yang busuk. Nah, kalau sistem proporsional terbuka itu, masyarakat bisa memilih jeruk-jeruk yang baik-baik yang diambil dan dijadikan pewakil. Ya, lebih daripada kita membeli jeruk terus kita serahkan kepada penjualnya, ya penjualnya milihin gitu kan. Bisa saja nanti kita mendapatkan jeruk yang kurang baik. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, dengan sistem proporsional terbuka, maka kemudian anggota legislatif terpilih pada akhirnya nanti mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Terutama konstituennya, karena masalah itu tidak hanya lahir 5 tahun sekali. Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh nanti kan bisa dipertanggungjawabkan 5 tahun dengan tidak dipilih lagi kalau dia tidak mengurusi masyarakat. Tetapi kadang-kadang ada permasalahan di masyarakat yang harus diselesaikan saat itu juga. Ya, seperti misalnya masalah kemiskinan gitu ya, masalah ada hubungan masyarakat mungkin dengan birokrasi yang harus diselesaikan saat itu juga, ya, sehingga ini tentu saja akan lebih mudah dilakukan oleh anggota legislatif ya ini langsung jadi lebih menjamin. Artinya Pak Oscar mau mengatakan bahwa representasi kedaulatan rakyat itu lebih terjamin melalui sistem proporsional terbuka. Ya, sebenarnya menurut saya lebih dekat. Ya, jadi sistem proporsional terbuka menurut saya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan lebih juga menunjukkan representasi yang sangat dekat. Ya, jadi dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2 tersebut, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, itu lebih dekat dengan sistem proporsional terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya mau mengatakan bahwa untuk keputusan akhir apakah sistem pemilu itu harus proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup, sebaiknya memang tidak berada di Mahkamah Konstitusi. Ya. Saya memang mendengar bahwa salah satu petitum dari para penggugat tersebut adalah mengatakan bahwa Hakim MK harus memutuskan sistem proporsional tertutup ini adalah yang sesuai konstitusi. Kalau sudah dikatakan, misalnya disetujui oleh Hakim MK, dan ingat keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, maka untuk seterusnya dari pemilu 2024 sampai dengan pemilu-pemilu periode berikutnya, maka kita harus tetap menggunakan proporsional tertutup. Ingat itu. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Kalau ditetapkan oleh MK bahwa salah satu petitum itu adalah sistem proporsional tertutup yang sesuai dengan konstitusi. Yang lebih baik seperti apa? Memang yang lebih baik Mahkamah Konstitusi sebaiknya memberikan koridor-koridor, batasan-batasan, sampai sejauh mana sistem pemilu ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian tetap dengan asas-asasnya, ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
kemudian memberikan manfaat yang sangat banyak untuk masyarakat. Sedangkan penentuan sistem pemilu sendiri, proporsional terbuka, proporsional tertutup, ini memang sebaiknya dikembalikan lagi kepada pihak legislatif dan juga eksekutif, dalam hal ini pemerintah dan juga DPR, untuk meramu ya sistem mana yang terbaik berdasarkan hasil evaluasi yang sebelumnya. Secara partisipatif, tentu saja dengan mengajak elemen-elemen masyarakat untuk berbicara di dalamnya, kemudian juga untuk mengajak akademisi, ya, sehingga kita bisa mengevaluasi apa kekurangan dari pemilu sebelumnya, kemudian kita tentukan mana kira-kira sistem pemilu yang terbaik, setelah itu kita terapkan. Ya, tentu saja ini sudah mengacu pada bagaimana DPR dan pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sebaiknya MK menolak petitum itu dan lebih memberikan koridor-koridor saja, sedangkan sistemnya tetap di legislatif dan Kira-kira itu sih sebenarnya dua argumen besar dari saya yang mengapa sungguhnya kita lebih cocok pada sistem proporsional terbuka. Ya, baik. Terima kasih Bung Oscar atas opininya. Bersama kita tentu ada teman-teman yang akan mewakili penggugat, yaitu Bapak Surudin yang hari ini juga bersama-sama kita mewakili opini dengan proporsional tertutup. Pak Surudin, apakah sudah siap untuk menyampaikan opininya, Pak? Halo, Pak Surudin. Silakan Pak Surudin. Ada banyak juga kawan-kawan dan rekan-rekan serta pemirsa yang bergabung dalam talkshow ini. Kita harap juga akan diberikan waktu 30 menit untuk menyampaikan opini terkait dengan dua hal, opsi proporsional tertutup atau terbuka. Pada Pak Surudin kami persilakan untuk bergabung, Pak. Silakan untuk menyampaikan opininya. Atau ada rekan-rekan yang lain yang barangkali sudah. Selamat malam Pak Surudin. Mic-nya tolong dihidupin Pak. Oh iya Pak. Baik Pak. Ya, baik Pak. Pak Surudin, selamat bergabung dengan talkshow Quo-Vadis proporsional tertutup dan terbuka. Pak Surudin mewakili pihak yang merupakan penggugat di Mahkamah Konstitusi. Kita mohon untuk menyampaikan alasan dan pendapatnya terkait dengan pilihan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Silakan Pak Surudin. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat bapak-bapak, ibu semua, rekan-rekan semua yang tertarik untuk diskusi membahas sesuatu yang abstrak ya dari kami, paparan kami, karena menurut kami beberapa hal yang mendorong kami melaksanakan uji materi ini adalah terkait dengan hal-hal yang sangat mendasar terkait dengan keberadaan Republik kita, sebuah negara konstitusional, sebuah negara republik yang harus kita jaga keberadaannya. Jadi menurut kami selaku pemohon, ada beberapa pemohon di sini yang sebenarnya bukan orang-orang yang menikmati atau mendapatkan pengalaman secara langsung yang mendapatkan keuntungan itu. Jadi pada dasarnya permohonan kami adalah permohonan sebuah penguatan negara kita, negara kesatuan. Jadi sebuah kedaulatan tidak serta-merta hanya diwakili oleh sebuah kedaulatan rakyat elektoral partai pemilu
pemilihan umum dan kedudukan di DPR ataupun di lembaga perwakilan DPRD. Jadi menurut kami sebuah pemilu seyogianya adalah penguatan bentuk negara kesatuan, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk republik inilah sebagai sebuah fondasi bangsa kita. Karena republik ini semata-mata adalah untuk menguatkan kesatuan kebangsaan kita, nilai-nilai kebangsaan, bukan semata-mata nilai-nilai liberal dalam kedaulatan rakyat. Sehingga pendapat kami pada intinya terkait dengan materi ini adalah yang satu terhadap uji materi dan undang-undang pasal 1 ayat 1 yang tadi disampaikan sebelumnya. Menurut kami pandangan-pandangan liberal ini harus dibatasi karena telah bergeser dari kebebasan individu Indonesia menjadi alat barat yang semata-mata menguatkan individualisme. Calon-calon pada saat ini sama sekali tidak pernah mengkampanyekan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai visi misi dari sebuah organisasi partai. Mereka lebih condong untuk mengkampanyekan diri mereka sendiri. Kita lihat pada tataran yang sangat praktis, yaitu kita lihat nih sekarang bulan Ramadan. Orang-orang hanya mengkampanyekan nama mereka dan logo profil mereka semata. Sama sekali tidak ada calon anggota DPR yang mengkampanyekan negara kita sendiri, negara-negara bentuk negara kita. Bagaimana kita pemilu itu sebagai sarana integrasi bangsa, sarana hanya untuk memperkenalkan diri semata-mata kedaulatan rakyat yang simplifikasi dalam proses pemilihan yang hanya berapa menit di dalam kotak suara, mata-mata mewakili sebuah ide-ide kebangsaan, sehingga itu bergeser menjadi transaksi-transaksi di ruang terbuka, tidak saja tertutup tapi sudah sangat terbuka. Orang hanya datang pada pilih suara setelah menerima uang, dikasih kartu nama, dikasih sembako, dikasih bahan-bahan lainnya untuk menarik mereka memilih seorang dan memilih sebuah ide-ide dari tatanan kebangsaan kita. Jadi orang ini tidak lagi melihat sebuah ide-ide bangunan republik. Apakah orang yang dipilih itu menguatkan negara kita? Apakah orang-orang itu telah menjadi fondasi atau corong-corong dari pembangunan kita 5 tahun ke depan? Itu sama sekali sudah terdistorsi oleh sebuah asas-asas liberal yang sama sekali tidak sesuai dengan asas negara kita Pancasila. Tidak ada lagi hikmat kebijaksanaan, tidak ada lagi musyawarah dalam pemilu, tidak ada lagi sebuah gotong royong dalam pembangunan bangsa yang diwakili oleh sebuah sistem elektoral, yaitu sistem pemilu. Jadi orang memilih semata-mata hanya memilih orang, tidak memilih sebuah ataupun partai politik juga saat ini tidak mengkampanyekan ide apa sih 5 tahun ke depan dari partai ini ke depan. Sama sekali nihil dari perdebatan publik. Kita lihat hari ini orang-orang hanya sibuk untuk menjunjung orang. Ini kan lama-lama ini negara ini tidak lagi memiliki fondasi yang kokoh, yaitu fondasi ideologi kebangsaan. Orang sekarang mengkampanyekan diri, memperkenalkan diri di aneka macam bentuk. Tapi di sisi lain, pembangunan bangsa terasa stagnan. Tidak ada lagi orang yang mengkritisi kemiskinan, tidak ada lagi orang yang mengkritisi apakah arah negara ini akan bisa bertahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ideologi bangsa, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai sosialis gotong royong, nilai-nilai yang sebenarnya itu adalah fondasi negara kita. Oleh karena itu, hal-hal demikianlah yang mendorong kami mengajukan uji materi ini. Karena di pasal yang kami uji ada pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1, huruf B, pasal 386 ayat 2, huruf B, pasal 420 C dan D, pasal 222, dan pasal 424 ayat 2, pasal 426 ayat 3, Undang-Undang tentang Kementerian Hukum. Pasal-pasal inilah yang menggeser pemilu kita menjadi pemilu model liberal. Terasa orang tidak lagi peduli pada visi misi organisasi partai politik. Orang tidak peduli lagi pada sesuatu yang sifatnya
esoteris atau sifatnya mungkin ideologis. Orang hanya mau memilih seseorang karena orang itu ada bentuk, rupa, dan nomor urut. Jadi tidak ada lagi orang yang mengamankan. Kita mengkritisi apakah negara kita 5 tahun terakhir itu berjalan sesuai dengan kerangkanya. Tidak ada lagi yang mengkritisi hal seperti itu. Politik terasa kosong. Jadi koalisi-koalisi yang sekarang kita laksanakan atau kita ikuti di media massa itu hanya koalisi-koalisi pragmatis, hanya untuk sekedar mempertahankan kekuasaan. Tidak ada lagi bangunan-bangunan. Sebuah penawaran dari partai politik, apalagi orang saja sekarang yang ikut pemilu sangat kali tidak pernah mengkampanyekan program mereka karena mereka tidak ada pikirannya. Jadi tidak ada pendidikan politik bagi warga negara, bagi kita calon pemilih, pendidikan politik bagi orang-orang yang ikut pemilu, dan bagi orang-orang peserta pemilu sama sekali tidak mendidik rakyat secara politis. Jadi mereka hanya dididik seolah-olah kedaulatan rakyat telah puncak dari konstitusi. Ini adalah itu salah. Konstitusi kedaulatan rakyat itu kan dilaksanakan sesudah undang-undang dasar. Ini pasal 1 ayat 2 dasar negara 45. Jadi bentuk-bentuk negara kita ini haruslah disokong oleh sebuah kedaulatan yang sesuai dengan undang-undang dasar, bukan seolah-olah kedaulatan rakyat puncak dari keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu, lama-lama Indonesia bisa terpecah belah karena orang-orang ini tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan kita secara umum. Karena apa? Misalkan proses pencalonan anggota DPR itu adalah perwakilan dari partai politik. Maksudnya adalah partai politiklah yang mendidik mereka, mengkader mereka, menjunjung mereka dalam sebuah proses yang terstruktur, rapi, mempersiapkan mereka untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya adalah orang-orang yang duduk itu adalah mewakili dari elemen-elemen kepentingan bangsa, bukan dari elemen-elemen keterpilihan semata, di mana akhirnya ujung-ujungnya yang terpilih adalah para pengusaha, orang punya duit, dan orang-orang yang sangat menjadikannya asas popularitas. Tidak lagi orang bicara mengenai asas-asas kebangsaan, visi-visi, ideologi partai, kritik-kritik pembangunan bangsa gitu. Sekarang misalkan melalui survei terakhir dan survei lainnya, fakta terakhir dari anggota DPR yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, 387 orang, hampir 400 orang dari 500 sekian anggota DPR itu adalah pengusaha. Artinya orang-orang yang punya duit hanya untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mereka tidak lagi orang-orang yang mewakili ide-ide, tapi hanya sebatas satu ide dari kebangsaan kita, yaitu para pengusaha. Para pengusaha inilah yang bisa ikut dalam pemilu karena mereka lah yang punya duit untuk biaya kampanye. Kampanye saat ini di Indonesia butuh 15-20 miliar untuk menjadi anggota DPR. Kan ini sangat tidak wajar. Ini sangat tidak sesuai dengan profil bangsa kita. Di mana UMR kita aja masih 1 juta dari seluruh rakyat Indonesia. Ini kan variatif. Orang UMR 4 juta, 5 juta hanya ada di kota besar seperti Jakarta atau Jabodetabek. Indonesia ini sangat luas. Untuk menjadi anggota DPR modal seperti itu kan sangat mustahil dari orang-orang biasa, kecuali orang-orang yang mempunyai uang. Uang ini juga bukan faktor satu-satunya, yaitu popularitas. Akhirnya orang membeli suara. Ini kan bukan tujuan dari pemilu sesuai yang diatur dalam undang-undang dasar. Gitu. Karena pergeseran inilah yang membahayakan negara kita. Jadi bukan semata-mata kedaulatan rakyatlah yang semata-mata kita harus kedaulatan rakyat, tapi fondasi kedaulatan rakyat adalah bentuk negara kesatuan kita. Kesatuan itu bukan dibangun oleh para pengusaha. Negara kita itu dibangun oleh para aktivis yang peduli pada bangunan negara kita sebuah republik, di mana kecakapan dari para orang-orang yang di pemerintahan melalui seleksi sesuai dengan kapasitas dia, kepedulian terhadap kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan badan usaha mereka. Jadi hal-hal seperti inilah akhirnya mereka membeli suara, mereka mengkorupsi dan mereka di DPR membagi lagi uang untuk selanjutnya. Ini kan bukan sistem yang kita inginkan dari bangunan Republik Indonesia, gitu. Jadi pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu kan hadir karena
inilah bahwa anggota DPR itu mewakili semua elemen bangsa, dipilih langsung oleh perwakilan partai politik. Partai politik lah yang menyaring, karena partai politik sebagai saringan ide-ide dari seluruh elemen bangsa. Ada ide keislaman, ide sosialisme, ide yang lain, mungkin ide liberal, silakan, tapi tidak semua menjunjung tinggi pada atas individualisme. Begitu. Jadi bagaimana mungkin orang-orang di Indonesia yang beraneka macam kepentingan hanya bisa diwakili oleh kalangan pengusaha saja yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kan mendistorsi lagi orang-orang yang fungsi-fungsi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Ini tidak berjalan pada asas-asas tugas yang semestinya seperti pada saat ini. Anggota DPR sama sekali belum mengesahkan undang-undang apapun. Mereka sih berpolitik, mereka tidak mengkampanyekan dirinya di masyarakat. Mereka tidak sempat untuk membuat undang-undang lagi. Fungsi pengawasan yang ada seperti yang kemarin sidang terbuka antara Mahfud MD dan anggota DPR hanya memaki-maki satu sama lain, tidak ada yang diawasi. Akhirnya apa seperti yang disampaikan para pejabat, hanya bagi-bagi kue lagi, bagi-bagi duit modal mereka. Ini kan sangat vulgar. Anggota DPR mengundang Dirut Pertamina hanya meminta sarung. Ini apa tujuannya? Ya agar dia terpilih lagi, ya kan? Ini kan sangat serendah-rendahnya dari sistem elektoral kita. Orang hanya bertransaksi, tapi kepentingan praktis sangat-sangat vulgar dan tidak bermakna. Anggota DPR bukannya mengatur kilang yang kebakaran minta sarung. Ini kan antara otak tujuan dan kepentingan dia nggak nyambung sama sekali. Gitu loh. Jadi mereka ini yang butuh kita hanya untuk terpilih saja, tidak mementingkan kepentingan bangsa kita secara umum, hanya mementingkan dapilnya terus. Ini kan berbeda antara DPR dan DPD. Mana DPD memang perwakilan dari daerah, dipilih orang agar orang itu orang tetap yang diketahui dan aktif di daerah secara geografis. DPR ini kan mewakili satu kebangsaan, ide besar, karena dia membuat undang-undang seluruh Indonesia, mengawasi seluruh jalannya pemerintahan, bukan untuk mencari makan atau mempertahankan kekuasaan semata. Undang-undang sebagai tugas utama dari DPR terabaikan, mereka tidak membuat undang-undang. Ini Indonesia misalkan undang-undang, masih banyak yang kurang. Fungsi-fungsi DPR inilah yang akhirnya hilang karena proses pemilihannya tidak sesuai dengan konstitusi yang kita buat sendiri. Begitu. Jadi pada money politik dan sistem inilah yang menurut kami itu layak kita review kembali, kita uji kembali apakah ini sesuai dengan bentuk negara kita, bentuk konstitusi kita. Makanya kami mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali apakah undang-undang dasar ini yang begitu kita buat sejak zaman Soekarno, Bung Hatta sendiri membuat undang-undang. Maksud kami adalah membuat maklumat X mengenai pembentukan partai politik adalah agar negara kita terintegrasi secara kebangsaan, bukan mau memilih kembali orang per orang ataupun ke daerah. Jadi bentuk publik dan selanjutnya adalah kepentingan partai politik yang menjadi elemen penting dari konstitusi kita. Inilah yang harus kita perkuat, bukan orang per orang. Orang bisa diganti, orang bisa digeser dan satu kesimpulan gak kesimpulan yang lain, tapi ideologi bangsa, ideologi partai politik inilah yang harus kita pupuk, karena mereka lah sebagai saluran politik kita, politik warga negara kita, bukan hanya mencari orang per orang untuk dipilih secara personal. Jadi itulah ide-ide pokok dari kami yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diajukan agar pemilu Indonesia itu sesuai dengan rel konstitusi kembali. Gitu. Jadi tidak semata-mata bahwa asas kebebasan dalam kedaulatan rakyat itu menghilangkan dari nilai pokok konstitusi kita. Karena konstitusi Pancasila kita itu tidak dijunjung tinggi atau tidak melihat bahwa individualisme orang itu penting, karena kita sebagai negara yang Pancasilais ada gotong royong, secara kebersamaan. Konstitusi kita yang begitu sosialis ini hilang karena sistem pemilihan perwakilan kita itu tidak berjalan bagaimana pemerintah konstitusi kita. Jadi dana-dana pembangunan yang besar dan biaya pemilu yang besar, ada sekitar 100 triliun, ini akan tidak bermanfaat kalau anggota DPR yang dipilih yang seperti saat ini itu tidak benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya.
bagaimana ini pemilu ke depan ini ada anggaran 100 triliun, belum lagi anggaran orang per orang baik itu mungkin ada 500 triliun orang dana beredar dalam proses pemilihan umum. Ini apa manfaatnya jika anggota DPR hanya dipilih oleh orang-orang pengusaha semata, orang yang hanya mencari proyek-proyek, akhirnya saat duduk dia menggadaikan lagi SK anggota DPRD atau DPR. Ini kan tidak ada membawa manfaat bagi orang. Mereka kerja cari duit, bukan benar-benar memikirkan kepentingan masyarakat secara luas. Menurut harapan kami, apabila biaya pemilu itu dihemat, orang yang itu memang tidak mengeluarkan biaya yang besar melalui saringan-saringan yang kerja dalam partai politik, tentu biaya dari orang per orang ini akan murah. Sehingga para aktivis, orang yang tidak punya duit dari kelompok masyarakat, yaitu bekerja melalui penawaran ide-ide yang memang akan dia bawa di masa ke depan, bukan membeli suara. Sekarang adalah orang-orang diajari untuk membeli suara, untuk membeli media massa, untuk mengkampanyekan diri, media sosial. Ini kan tidak membawa manfaat yang jangka panjang untuk bangsa Indonesia, hanya untuk jangka pendek semua. Jadi ini hal-hal yang pokok yang menjadi permohonan kami di Mahkamah Konstitusi. Mungkin nanti kita bisa tambahkan lagi dalam diskusi ke depan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Surudin. Jadi artinya Pak Surudin sebagai bagian dari pihak penggugat itu berasumsi bahwa anggota dewan yang sekarang ini lebih dipenuhi oleh kepentingan pribadi daripada partai politik barangkali itu, karena dari tadi yang disebutkan bahwa dari besaran jumlah anggota dewan sebagian besarnya adalah para pengusaha seperti itu ya. Jadi akhirnya kemudian terjadi transaksional politik di tingkat masyarakat ketika pemilu. Barangkali itu yang menjadi kegelisahan Pak Surudin dan kawan-kawan. Iya, itu yang memang kegelisahan utama kami, Pak, karena pemilu ini benar-benar tidak membawa hal yang sifatnya perubahan terhadap bangsa kita. Hingga pemilu melalui sistem terbuka ini, menurut kami harus kita review lagi, karena ini telah berjalan di luar rel bangsaan kita. Seperti tahun 2000 itu akhirnya menjadi orang-orang datang ke Monas berbondong-bondong ratusan ribu orang hanya untuk membuat orang terpilih atau penggalangan massa secara memanfaatkan segala isu. Akhir karena isu ini ideologi pembangunan bangsa sudah tidak ada lagi, karena isu-isu sentimen keagamaan pun digunakan. Gitu. Jadi bahaya-bahaya inilah yang menurut kami bisa membuat kita sebagai bangsa Indonesia terancam integrasinya. Jadi pemilu sebagai tujuan dari menyatukan atas kebangsaan melalui tujuan-tujuan besar ideologi bangsa itu terpecah karena kepentingan para individu yang memanfaatkan anggaran dengan cara mendapatkan kekuasaan. Gitu, Pak. Oke, baik. Jadi pihak penggugat menganggap bahwa isu-isu besar terhadap persoalan bangsa kemudian terdistorsi dengan sistem pemilihan terbuka. Nah, ini menarik. Ada dua opini terkait dengan sistem pemilu terbuka dan tertutup yang sebetulnya keduanya adalah merepresentasikan keinginan rakyat. Dan pihak dari penggugat dengan opini proporsional tertutup menganggap bahwa sistem ini lebih kemudian menjadi transaksional di masyarakat yang tidak merepresentasikan nilai-nilai kita, barangkali seperti itu. Bang Oscar, terhadap apa yang disampaikan Pak Surudin, bagaimana Bang Oscar menanggapi persoalan-persoalan yang tadi disampaikan? Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Partai politik berdiri memang rata-rata sudah mendapatkan SK yang ketiga diverifikasi oleh akhirnya bisa lolos pemilu. Dan ketika melakukan rekrutmen terhadap para calon legislatif, seharusnya memang partai politik harus merekrut orang-orang yang terbaik. Dalam hal ini, ya tentu saja yang direkrut haruslah yang sejalan dengan nafas dan ide di partai. Ya, saya yakin semua
nafas dan ideologi partai di Indonesia yang saat ini terpilih, memang nafasnya sama-sama jadi menurut saya apa yang dikhawatirkan Sudirudin itu masih bisa dipenuhi, ya, bahwa ada ideologi kebangsaan di sana, bahwa ada ideologi buat bangsa, ada ideologi bagaimana ke depan. Ini sudah ada di ideologinya. Dan ketika merekrut para calon legislatif, dia asumsikan maka tugas dari partai politik tersebut untuk merekrut calon legislatif yang sesuai dengan ideologinya partai politik. Ya, sehingga tentu saja tidak perlu lagi dikhawatirkan bahwa kemudian anggota legislatif terpilih tidak sesuai dengan ideologi partai yang tadinya memang ada istilah kebangsaannya, kemudian ada istilah ke depan persatuan Indonesia dan sebagainya. Siapapun yang terpilih dari anggota legislatif. Toh sekarang juga kita lihat di beberapa waktu lalu sudah jelas ya bahwa apabila ya waktu itu sih Menteri Polhukam ingin mengesahkan salah satu undang-undang ya tentang perampasan aset, dan kita tahu anggota DPR berkata seperti apa. Anggota DPR berkata bahwa untuk menggolkan undang-undang itu lebih baik langsung ke ketua umum partai. Artinya dia sebagai anggota DPR pun ternyata masih punya patron ke partai politik. Jadi meskipun itu dalam sistem proporsional terbuka, artinya ini tetap bisa kita jaga lah. Hal-hal mungkin yang tadi dikhawatirkan oleh Bang Sudirudin dengan proporsional terbuka, membuat orang-orang itu menjadi tidak peduli terhadap ideologi partai ini. Terus terang di era saat ini masih bisa kita jaga bahwa anggota DPR yang ada di saat ini ternyata masih punya juga patron partai politiknya. Kalau yang dikatakan waktu itu televisi adalah dia tergantung ketua umum kami. Nah, karena partai politik mungkin kan punya hak recall juga kan, karena mungkin dia iya memang ada beberapa di MP3 dan beberapa lain yang memungkinkan partai politik memecat anggota legislatif yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan jalan daripada partainya. Bisa diganti antar waktu, dipecat sudah pasti keluar dari anggota dewan. Ini kan berarti memungkinkan anggota legislatif terpilih ya dari hasil proporsional terbuka ini tetap harus berpatron pada partai politik, dan itu tidak akan menjadi lepas begitu saja dia dalam artinya bahwa kekhawatiran dari rekan-rekan penggugat yang memilih proporsional tertutup itu dengan adanya hak recall dari partai politik itu sebenarnya tidak terlalu relevan. Iya, dan tentu saja partai politik kan ada sistem pengkaderan. Setelah jadi anggota legislatif, saya pikir sistem pengkaderan dari partai politik itu tidak akan lepas. Dan tentu saja anggota legislatif akan terus diberikan masukan-masukan ideologi-ideologi partai yang tadi tentu saja berkaitan dengan pembangunan bangsa, wawasan kebangsaan, persatuan Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Dan ini tidak lepas karena memang setiap tahun yang pasti ada partai politik anggota legislatif. Tidak hanya di fraksinya, biasanya ada rapat kerja partai politik gitu kan. Ini kan selalu akan menggariskan arah-arah partai ke depannya, dan setelah itu akan diimplementasikan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada di DPR. Jadi saya pikir tetap bahwa anggota legislatif yang terpilih dari proporsional terbuka ini tetap akan berpatron pada partai politik dan ideologi-ideologi. Ya, menarik terkait dengan opini dari dua sistem proporsional terbuka dan tertutup ini. Tadi disampaikan oleh Bang Oscar Fitrano bahwa relevansinya terkait dengan persoalan kemudian anggota partai politik yang kemudian bisa hanya mempromosikan dirinya itu tentu relevansinya juga perlu dipertanyakan ya Bang Oscar.
Artinya tetap patron dari anggota dewan. Mewakili kedaulatan rakyat itu patronnya adalah partai politik. Tadi disampaikan oleh Pak Rudin bahwa kekhawatiran terkait dengan ide-ide kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, bahkan identitas bangsa disinggung oleh Pak Rudin. Ini kembali kemudian terdistorsi dengan adanya sistem pemilihan dengan proporsional terbuka. Dan barangkali bersama kita ada CEO dari SWASEM, Suara Semesta IT dan Politik Consulting, untuk memberikan opininya. Silakan Bang Yudi C. Prawira. Ya, terima kasih Pak Imam, Pak Oscar dan Pak Rudin. Saya telah mendengar penjelasan versi masing-masing. Secara garis besar bahwa negara kita ini sedang menuju pada perjalanan demokrasi yang semakin hari semakin baik tentunya itu. Dan kemudian kalau dilihat dari sudut pandang bahwa sistem proporsional terbuka dan tertutup tidak bisa dipungkiri memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, pertama-tama saya menanggapi dari opini dari atau latar belakang gugatan sistem proporsional terbuka ini yang dilakukan oleh Pak Rudin dan tim. Saya melihat dan saya membacanya itu adalah sudut pandang ya. Artinya apakah dari penggugat ini pernah salah satunya pernah menjadi anggota DPR RI dan benar-benar merasakan bahwa situasi yang disebutkan tadi. Pak Yudi, ya. Mohon gambarnya dihidupkan. Ada? Sudah? Ya. Silakan. Sudah? Halo? Lanjut, Pak Yudi. Oke. Jadi yang pertama-tama saya mendengarkan betul latar belakang dari gugatan Pak Sururudin dan tim. Itu terjadi, memang terjadi, tetapi sebagian juga tidak. Artinya begini, ketika kita memahami latar belakang daripada gugatan, kenapa Republik ini lebih baik memiliki sistem pemilu tertutup daripada terbuka karena hal tersebut. Apakah dari salah satu atau Pak Surudin sendiri pernah menjadi anggota DPR RI yang akhirnya memahami bahwa situasi kebatinannya seperti itu? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua bahwa dinamika anggota DPR RI itu lebih banyak bervariasi ya, artinya dinamis. Ketika ada hal-hal yang di luar kontrol partai, itu akan menjadi pandangannya sendiri. Contoh seperti oknum yang kemarin tadi kita sarung. Artinya hal-hal tersebut memang tidak etis, tapi itulah manusia. Nah, saya pendapat dengan Pak Oscar yang menyatakan bahwa kader meskipun sistemnya terbuka, pertama ada penjaringan dan pengkaderan yang dilakukan. Meskipun pada akhirnya pada sistem kampanyenya menjadi pragmatis. Kita harus membedakan yang pertama, bahwa partai ini, siapapun partainya, sudah pasti menghendaki kandidatnya atau kader-kadernya memiliki ideologi partai, karena tidak mungkin partai politik akan menerima kandidat yang ideologinya tidak sejalan dengan partai tersebut. Nah, kita harus mempersempit pandangan dari Pak Sururudin. Berarti di sini ada masalah di metode kampanye yang digugat dari terbuka menjadi tertutup karena lebih didominasi oleh caleg-caleg yang memiliki uang. Pun pada akhirnya kita tidak akan mengetahui ketika ini memang dilakukan secara tertutup apa yang dilakukan oleh kandidat tersebut kepada partai tersebut untuk menjadi kader dan bisa mengikuti pemilu. Jadi negara kita ini pertama dari sistem tertutup kemudian terbuka, terus kemudian ada gugatan menjadi tertutup kembali. Artinya kita sudah sama-sama belajar dan sudah sama-sama menikmati hasil daripada sistem demokrasi kita. Nah, itu terus kemudian ini dicerminkan oleh keputusan 8 partai politik yang menolak bahwa sebagian besar partai politik
ini menginginkan rakyat memilih caleg-caleg atau kader-kader yang mewakilinya di daerah pemilihan supaya tidak terkesan seperti kucing dalam karung ya, membeli kucing dalam karung. Sementara itu di satu sisi perdebatan atau dasar-dasar yang diajukan oleh Pak Surudin dan tim mengenai hilangnya ideologis itu sudah serta-merta seharusnya menjadi tanggung jawab partai yang seiring sejalan untuk menanamkan ideologi partai, karena tidak mungkin anggota atau DPR RI itu berjalan tanpa kontrol daripada partai itu. Nah, jadi itu kira-kira yang pertama, bahwa apakah benar-benar dari tim penggugat ini pernah mengalami menjadi anggota DPR RI dan yang disampaikan itu seperti dengan itu. Terus kemudian yang kedua, bahwa sistem proporsional terbuka telah disetujui oleh 8 partai politik yang menghendaki ini tetap begitu. Dan latar belakang daripada gugatan tersebut yang ada pada metode kampanye yang banyak uang menang itu juga seharusnya tidak selalu benar gitu, karena ada beberapa orang juga yang memang bisa berhasil menjadi caleg dengan minim biaya. Nah, tapi itu relatif ya. Saya pikir itu dasar-dasar gugatan baik pemilu terbuka dan tertutup semuanya memang baik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kira-kira seperti itu tanggapan dari saya. Itu Bapak Imam. Ya, makasih Bung Yudi. Pak Surudin, tadi sudah disampaikan alasan dan tanggapan dari 2 orang, yaitu Pak Oscar Fitriano yang mewakili Suara Semesta IT dan Consulting, dan juga Pak Yudi sebagai CEO dari Rekapitul, salah satu produk sistem perhitungan suara pemilu. Barangkali Pak Surudin mau menanggapi terhadap 2 pernyataan Pak Yudi dan Pak Oscar. Saya persilahkan. Baik Pak. Jadi kita sampaikan, dan tadi terima kasih Pak Oscar dan Pak Yudi tanggapannya terhadap apa yang kami sampaikan. Pertama, saya sendiri sebagai pemohon pernah maju juga sebagai calon anggota DPR RI saat itu 2014. Saya yang tidak punya latar belakang, tapi sangat berusaha dan keluarga yang punya jabatan pendidikan di pemerintahan atau jabatan publik, ya nggak mendapatkan apa-apa, berjuang, misalkan dan berbagai apa yang kita bisa buat, kita sudah sangat umur masih 22, kita hanya ingin karena pemilu kita nggak menjadi apa-apa. Semuanya ujung-ujungnya dulu. Pagi hari kita pas hari pencoblosan, saya hadir di situ, Jawa Timur. Orang itu mau dibagi ke siapa lagi duit? Orang beli suara. Orang-orang yang di DPR RI itu, balihonya segede rumah. Kita pun kaget, orang beli mobil, kampanye, semuanya. Mereka, saya tanya saat itu, apa sih yang disampaikan orang-orang terkenal itu yang di DPR? Tidak ada. Yang ada hanya apa? Beli mobil, ajak sejarah Wali Songo, pagi hari kasih uang 100.000, 150.000, bahkan orang-orang itu kita dapat pagi hari 3 amplop, 4 amplop. Itu sama sekali kita yang hanya nonton pagi hari, kita nggak punya duit. Kita hanya berdasarkan pada kita ini memperjuangkan, kita berjalan. Jadi hal-hal seperti ini saat mereka di DPR yang ada, yang kita tahu sendiri apa yang dipekerjakan mereka. Fungsi legislasi yang kita buat apa? Tahun lalu kita menguji undang-undang Perpu COVID. Itu semuanya undang-undang usulan dari pemerintah. Dari Jokowi sendiri, DPR hanya sebagai sampel saja. Ya kan? Undang-undang RUU yang udah masuk badan legislasi ada di 5 undang-undang yang misalkan belum ada itu tahun ini. Jadi ini masalah yang sangat besar bagi bangsa kita kalau DPR ini dibiarkan begitu terus lamanya. Kalau kita tidak ada kontrol terhadap sistem penyaringan, jadi orang-orang yang di DPR kita memang belum pernah tutup dari jawab dari pertanyaan Pak Yudi. Tapi kita lihat hasil kerja mereka sehari-hari.
secara umum fungsi utamanya kan lembaga legislatif. Mereka calon legislatif membuat undang-undang, pengawasan ini kan ada kejaksaan, ada kepolisian, ada inspektur jenderal, itu pengawasan. Setiap pemerintahan ada pengawasan, DPR mengawasi hanya mereka undang datang debat ribut itu interpretasi atau pengawasan dari pemerintah apa? Hak angket mereka nggak pernah gunakan. Pemerintah Jokowi interpelasi itu hak mereka. Kalau misalkan mereka bekerja di bidang pengawasan, ya pertanyakan kerja-kerja pemerintah terhadap mereka setuju semua. Setelah itu fungsi anggaran, anggaran dari DPR yang ada mereka bagi-bagi anggaran, dapat pasar, naik proyek, ini kan banyak dari DPRD dan DPR. Banyak sekali orang yang ditangkap oleh KPK, mereka nggak ada masalah sih bagi-bagi anggaran. Fungsi pengawasan sama sekali lagi tidak bisa kita harapkan lah. Anggaran aja, apalagi bagi-bagi apa APBN, APBD yang harusnya dibagi ke masyarakat. Fungsi legislasi hilang semua sama sekali. Jadi hal-hal seperti inilah karena apa? Dari rekrutmen yang ada penyaringan yang disampaikan oleh Pak Oscar itu tidak ada bekerja. Karena apa? Misalkan di rumor ini di partai-partai lain harus menunjukkan jumlah rekening menjadi anggota DPR. Itu kan fakta. Teman saya untuk menjadi anggota DPR mereka harus menunjukkan rekening. Rekening kok ini kan sangat vulgar. Masa menjadi anggota DPR kita jadi pejabat publik yang digaji oleh rakyat, mereka harus punya uang berbiliar-biliar. Uang apa? Kalau mereka bekerja untuk masyarakat. Jadi akhirnya mereka di DPRD satu kota kita tanya mengajukan uji materi ini Oscar dan hampir semuanya itu duduk di DPRD, SK-nya langsung digadai. Mereka bersalah untuk biaya kampanye di tingkat kabupaten. Ini kan ini hal-hal yang sifatnya sangat vulgar lah proses DPR membeli suara. Jadi mereka membeli suara di tingkat masyarakat, mereka mengambil uang dari dana yang seharusnya buat masyarakat. Jadi inilah yang akhirnya pembangunan bagi kita sama sekali hilang dari tujuan utamanya. Selanjutnya, ideologi wacana publik terkait dengan pembangunan 5 tahun ke depan dari yang seharusnya mulai ditawarkan pada tahun ini kan sama sekali hilang dari hiruk-pikuk proses-proses untuk penjaringan calon presiden ataupun calon anggota DPR. Jadi kontrol terhadap para pembangunan bangsa, misalkan apakah pemerintahan Jokowi misalnya tahun ini bisa dikontrol dengan wacana ulang apa kesalahan dia kita harus diangkat ke partai-partai dari agar masyarakat tahu apakah benar utang piutang dari pemerintah Jokowi atau proses model pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi apakah benar atau tidak. Ini kan hal-hal yang sifatnya harus dididik kepada masyarakat, disampaikan kepada publik. Jadi tidak serta-merta kita yang menerima pemerintah begitu saja. Yang diharapkan ini diberikan, ditawarkan dari para calon-calon anggota DPR. Karena mereka lah yang mengontrol pemerintah, fungsi pengawasan pemerintah. Jadi bukan serta-merta hanya kita mengikuti semata dari perintah dari ketua partai politik yang ini yang disampaikan Pak Oscar juga saya tidak setuju kalau DPR hanya semata-mata ketua partai tidak lagi habis 100% dari orang-orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat mau kita harapkan mereka seharusnya bisa bekerja lebih efektif dan lebih berani bekerja dari fungsi-fungsi utamanya saja lah untuk undang-undang. Oke, baik Pak Surudin. Artinya bahwa berdasarkan pengawasan Pak Surudin sebagai pihak penggugat ada hal-hal yang dianggap salah terhadap sistem pemilu kita sehingga kemudian tadi teman-teman sekalian tadi kita sudah dengarkan argumentasi dari pihak penggugat yang menginginkan sistem proporsional tertentu dan Pak Oscar dan Pak Yudi yang lebih kepada tetap menjadi sistem pemilu yang proporsional. Kita berharap bahwa dua opini ini ya, menjadi salah satu wacana yang ujungnya kemudian menjadi keuntungan bagi rakyat Indonesia, bagaimana seharusnya kita berdemokrasi.
Untuk terakhir barangkali saya akan minta tanggapan Pak Oscar terkait persoalan ini. Silakan disebutkan dan harapannya apa Pak Oscar terhadap dua opini yang saat ini kita sudah semua tahu. Silakan. Terima kasih. Tadi saya mendengar memang banyak kritik terhadap anggota legislatif anggota DPR yang anggota DPRD yang sekarang ada, bahwa mereka tidak menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu fungsi pajak, fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Jawabannya tidak harus selalu pada sistem pemilu, akan tetapi ada pada sistem yang harusnya kita bangun juga di dalam pengawasan DPR dan anggota legislatif itu penting, baik itu oleh media dan juga oleh civil society atau masyarakat pada umumnya. Nah, ini masih bisa diperbaiki terus, dan saya tidak menganggap bahwa kinerja DPR saat ini adalah 100% gitu ya. Artinya mereka sudah berkinerja, tapi memang ketika masih ada kekurangan di sana sini, nah proses yang ada saat ini itulah yang harus kita kritisi dan harus kita berubah. Maka kemudian DPR itu juga perlu diawasi, baik itu secara apa ya, ataupun ya hukum gitu ya, parliamentary gitu ya, ada media di sana, ada civil society dan lain sebagainya. Itu pendapat saya lebih ke arah bagaimana kita membuat sistem saat ini untuk mengawasi daripada kinerja DPR dibandingkan bukan memperbaiki sistem pemilu atau ya bukan merubah undang-undang. Itu yang saya sampaikan. Akan tetapi gini, di akhir saya pun juga mau berpendapat bahwa sistem apapun yang dipilih oleh kami, apapun ya tentu kita harus terima. Iya. Dan jangan sampai proses pemilu yang akan terjadi di 2020 ini terhambat, tertunda, sehingga kemudian hak-hak asasi manusia dari masyarakat Indonesia, mereka punya hak memilih ini menjadi tertunda ataupun bahkan tidak terjadi sama sekali. Karena memang sudah hampir 5 tahun sekali kita melakukan apapun sistem yang akan dipilih. Pak Oscar melihat ke arah adanya gugatan atau review dari kawan-kawan ini, apa mendengarai ada usaha mendraft itu seperti apa? Oh, saya sih nggak melihat ke sana ya. Saya nggak melihat ada upaya di sana. Tetapi ini bisa berdampak, saya katakan. Bukan niat dari teman-teman juga, tetapi ada kemungkinan bisa berdampak. Karena setelah itu ya kita harus merubah lagi undang-undangnya, kemudian KPU harus merubah lagi aturan KPU-nya dan seterusnya. Sampai dengan pendaftaran. Ini proses pendaftaran kan berarti harus diundur lagi. Ada kemungkinan dampak itu akhirnya Sebagai sebuah konsekuensi. Nah, ini jangan sampai apapun dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Ya, baik, Pak Oscar, terima kasih. Saya mau menambahkan Pak Imam. Kemudian closing, Pak Yudi silahkan terkait dengan dua opini ini. Ya, sebelum closing saya menanggapi sebentar terakhir. Saya melihat bahwa memang alasan-alasan atau dasar gugatan yang dijadikan oleh Pak Sururudin dan tim sebagian mewakili masyarakat dan sebagiannya juga tentu saja tidak. Tadi mungkin saja gitu ya, kekecewaan dari Pak Sururudin pada tahun 2014 mencalonkan diri, kemudian kalah bersaing dengan pihak-pihak lain yang mungkin memiliki lebih banyak dana. Nah, pada kenyataannya di hari H yang memiliki banyak dana pun belum tentu terpilih, karena memang modal sosial caleg itu yang pertama itu bukan uang, karena ada elektabilitas dan popularitas yang menjadi dasar keterpilihan orang tersebut. Meskipun pada akhirnya popularitas itu bisa dibeli dengan uang, tetapi tidak sepenuhnya itu berjalan pada caleg-caleg. Artinya kita bisa melihat berapa banyak caleg-caleg yang pengusaha-pengusaha, contoh mungkin. Jadi andai kata dalam satu partai ada 11 kandidat, pengusahanya ada, tetap terpilihnya paling 1 atau 2.
Artinya ketika semua orang itu sama-sama memiliki uang, tingkat keterpilihan rakyat itu ada pada kembali kepada rakyat. Dan tentu saja ketika pemilihan ini kembali menjadi tertutup, kita pun tidak bisa menghilangkan potensi uang itu akan bermain. Ini hanya akan memindahkan masalah dari yang rakyat kemudian harus memiliki uang untuk menjadi kandidat biar bisa berkampanye, kemudian dipindahkan kepada sistem tertutup yang dimana rakyat juga tentu akan memperlihatkan isi rekeningnya kepada partai politik. Nah, artinya tentu saja ya sah-sah saja yang namanya dasar gugatan sah, yang menolak pun juga sah. Kedua belah pihak itu sama-sama berjuang untuk menyelamatkan negara kita, demokrasinya supaya benar. Tapi tidak seluruhnya yang disampaikan penggugat juga itu menjadi dasar-dasar kenyataan, dan juga mungkin sebaliknya setengahnya juga betul. Memang itu terjadi. Nah, jadi intinya saya memahami bahwa Pak Syurudin ini latar belakangnya pernah disalibkan diri di 2014, kemudian kalah bersaing dengan orang yang memiliki uang lebih banyak, dan pada kenyataannya orang-orang yang memiliki uang banyak pun belum tentu terpilih karena ada faktor popularitas dan siapa lu gitu kan ya istilahnya ketika kita memang bertarung gitu ya kan. Jadi sama pada akhirnya siapa lu itu gitu kan ya dalam konteks ini itu akan jadi juga di partai politik gitu ya ketika mengkader orang yang untuk dikandidatkan menjadi 9 atau 11 orang, itu partai politik pasti akan melihat caleg-caleg yang memiliki modal sosial tinggi. Karena apa? Karena ketika pun tertutup, partai juga harus bersaing dengan partai lain. Jadi ini ada ilmu pasar di sini ya, yang dimana peranan uang itu cukup dominan, baik terbuka dan tertutup. Uang tetap akan menjadi masalah utama. Jadi saya pada akhirnya kita di swasta yang mengikuti mana nanti yang terbaik buat negara kita melalui keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar, tapi biarlah itu menjadi keputusan dari sidang Mahkamah Konstitusi, di mana kita sebagai salah satu organ daripada masyarakat Indonesia, apabila nanti gugatan itu dikabulkan, ya kita juga tetap akan menjalankan. Apabila kita ditolak, gugatan juga kita tetap menjalankan. Pada intinya kita sebagai komponen bangsa bahwa kita dan Pak Syurudin berada di pihak yang sama, yaitu menyelamatkan demokrasi Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Kira-kira itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Yudi dan seluruh pemirsa sekalian dan peserta talkshow. Tadi disampaikan oleh narasumber Pak Syurudin yang mewakili opini terkait dengan proporsional tertutup. Kemudian tadi juga ada narasumber Bang Oscar yang sudah menyampaikan pandangannya terkait dengan pilihan proporsional terbuka. Kepada Pak Syurudin, Bang Oscar dan Bang Yudi serta kawan-kawan semua yang mengikuti acara talkshow ini, terima kasih. Saya sampaikan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.